bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan akan menentukan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Jangan iri sama orang lain. Kalau dia diberkati dan dipakai oleh Tuhan Yesus. Mungkin karena kesungguhan hatinya beda. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Mari kita ambil Alkitab seperti biasanya dan juga catatan. Hari ini saya mau bicara tentang berkat. Berkat itu nggak salah loh. Berkat itu ada. Yang penting sikap kita harus tepat soal berkat. Dan tahu maksud Allah di baliknya. Buka bersama dengan saya di Ulangan pasal 28. Kasih judul, berkat Tuhan itu nyata. Ya, berkat Tuhan itu nyata. Tuhan gak pernah ambigu kalau soal penyertaannya. Apalagi pembelaannya. Tuhan itu sangat real. Memang kita tidak boleh mencari berkat demi berkat itu sendiri. Tapi kalau kita gak meminta uang saku, misalnya anak kecil uang jajan dari papa mamanya sendiri, masa minta tetangga? Masa kita harapkan sama tante kita kalau orang tua kita tidak meninggal, kalau mereka masih hidup? Allah kita itu tidak mati. Berkat Tuhan itu nyata. Tapi berkat tidak seperti yang kita kira seringkali. Kita kira berkat itu materi. Iya sih, tapi itu berkat terendah. Sebelum itu ada hal-hal yang lebih perlu kita ketahui. Ternyata berkat itu juga attitude atau sikap hati kita. Nah, cara memandang berkat harus tepat. Hari ini saya akan ajari. Kebetulan saya ada di Nusa Tenggara Timur, dan saya yakin Indonesia Timur juga akan diberkati, bukan hanya Indonesia Barat. Kemakmuran yang dari Tuhan itu dimulai dari jiwa kita dulu. Ini bukan Injil kemakmuran, tapi Injil damai sejahtera. Tapi saya akan bahas apa itu berkat, karena Allah kita bukan kutuk. Ulangan pasal 28 ayat 1-5, judulnya di Alkitab juga berkat. Saya bacakan dulu seluruh, baru saya jelaskan satu persatu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berhenti di situ. Ini adalah perkataan Musa sebelum Musa mati. Coba kita baca ucapan berkat itu sendiri ya. Dimulai dari ayat 3, diberkatilah engkau bla bla bla. Kita baca bersama ya, termasuk keluarga saat itu di rumah dan yang onsite di GMS Gereja Mawar Sharon Kupang. Kita baca dengan keras sebab saya dengar-dengar orang-orang Indonesia Timur itu tegas-tegas, berani, gak malu-malu ya. Nah, mau kalah juga yang saat teduh bersama di rumah-rumah. Kita baca bersama mulai ayat 3-5. 2-3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Katakan amin. Saya nggak baca ayat-ayat berikutnya, nanti lain kali saya bahas. 5 aja cukup. Dimulai dari ayat 1, mari kita perhatikan ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Jadi ada kondisinya. Kalau kasih itu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu sudah diberikan kita di Kalvari atau Golgota waktu kita masih berdosa. Bahkan belum lahir lagi. Tapi berkat itu ada kondisinya. Ya. Jadi di sini kondisi pertama yang disebut interesting, menarik sekali. Tidak dikatakan jika engkau mendengar suara Tuhan. Karena kita semua struggling, kita semua itu bergumul untuk mendengar suara Allah. Apa ini suaraku atau suara Tuhan? Siapa tahu ini suara hatiku sendiri, ya kan? Kita nggak bisa bedakan suara Tuhan, suara setan. Beberapa orang kan kebingungan. Ya kita masih belajar. Nggak ada satu orang mengklaim dia bisa dengar suara Tuhan perfect, sempurna 100%. Saya juga nggak bisa. Tetapi ayat ini bukan bicara tentang keahlian kita, tapi kesungguhan hati. Coba perhatikan kata baik-baik di sini, itulah perbedaannya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah itulah bedanya. Bukan jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan semata-mata, tapi jikalau engkau sungguh-sungguh atau baik-baik mendengarkan suara Tuhan.
Ternyata cara kita misalnya mendengarkan khotbah akan menentukan kuasa khotbah itu bekerja dalam hidup seseorang. Makanya saya selalu ingatkan, ayo ambil catatan. Saat teduh itu jangan disambih. Mendingan rerun nanti, selesaikan dulu aktivitasmu. Tapi usahakan live-nya juga. Taruh semua segala sesuatu, fokus. Jangan hanya mendengar suara Tuhan seperti kita kalau pergi ke mall atau ke pasar swalayan, lalu kan ada background musiknya tuh. Ya, background musiknya lagu-lagu apa, seringkali familiar. Nah, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadang-kadang kita mendengungkannya tanpa kita sadari sambil beli-beli. Tapi kan kita gak fokus dan konsentrasi ke situ. Gak bisa gitu sama Tuhan tuh, gak bisa pakai sikap hati shopping. Kalau sama Tuhan itu harus fokus. Kalau sama Yesus harus fokus. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhanmu, Tuhan Allahmu, baru dapatnya banyak. Saya bukan bicara tentang berkat secara materi. Saya bicara tentang roh pengenalan akan Tuhan di atas segalanya. Makanya kalau anak kecil, termasuk anak-anak saya sendiri, saya selalu ingatkan, perhatikan guru ngajar di kelas. Nggak ngerti nanti ada les tambahan boleh, tapi janganlah kita bergantung dengan les di luar jam kelas atau jam sekolah. Kamu dengarkan sebanyak-banyaknya. Perhatikan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Bukan hanya waktu saat teduh bersama, tapi ketika kita misalnya saat teduh pribadi di rumah, jangan sambil baca Alkitab, sambil HP-an. Sambil baca Alkitab, sambil melakukan aktivitas lain. Gak apa-apa kalau itu nanti tambahan, ayat tambahan. Saya sering gitu kok. Saya baca-baca, nanti sambil melakukan aktivitas apa. Tapi itu bukan main atau intinya. Pagi hari saya selalu konsentrasi. Saya tutup kok di rumah saya, kebetulan di kamar itu ada tutupnya. Jadi saya tutup sendirian di situ baca firman. Sebab saya rindu mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Saya baik-baik mendengar suara Tuhan aja gak bisa sempurna mengerti kok. Gak bisa 100% perfect untuk memahami. Apalagi asal-asalan. Baca Alkitab sendiri. Waktu kita berdoa. Waktu kita saat teduh bersama. Waktu di gereja. Waktu merenungkan firman sendirian. Waktu dikhotbahi oleh seorang pengkhotbah. Dengarkan baik-baik. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan akan menentukan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Jangan iri sama orang lain. Kalau dia diberkati dan dipakai oleh Tuhan Yesus. Mungkin karena kesungguhan hatinya beda. Jangan bilang kenapa rumput tetangga selalu lebih hijau. Karena mereka berani, airi. Mereka bayar harganya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bayar harga untuk mendengarkan suara Allah? Gak jelas nih Pastor Philip, gak bisa dengar suara Tuhan. Jauhi kebisingan. Percayalah, 5, 10, 15 menit pertama waktu di dalam hadirat Allah sendirian, daging kita ini melawan. Bosan. Sungguh saya juga merasa bosan. Saya juga manusia biasa. Tapi setelah itu kalau hati kita itu tidak menoleh ke kiri kanan, kalau kita tidak mendua hati alias bercabang, Tuhan itu gak pernah gagal ditemukan oleh orang yang mencarinya. Kadang dia gak mengerti kalau dia sudah menemukan Tuhan. Nanti setelah dilewati dan alami, dia berkata, oh ternyata ini semua adalah tuntunannya. Tapi yang pasti orang yang mencarinya pasti akan ketemu. Orang yang mengetuk pintu pasti dibukakan. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini namanya naik derajat atau martabat. Bukan status duniawi. Banyak orang berlomba-lomba mau pakai apa untuk sok-sokan tunjukkan. Bukan. Tapi kalau Tuhan angkat seseorang, siapa bisa menurunkannya? Kalau Tuhan buka pintu, siapa bisa menutupnya? Ini bicara soal penyertaan. Tuhan akan mengangkatmu di atas segala bangsa di bumi. Jikalau ditemukan di dalam satu keluarga ada orang yang mendengar suara Tuhan, keluarga itu akan ditransformasi. Kalau sebuah kota ada umat Tuhan yang mencari wajahnya,
sebentar lagi berkat Tuhan akan tiba di kota itu. Saya nggak bisa ceritakan terlalu banyak kesaksian ketika Injil diberitakan di sebuah pelosok dunia ini. Bukan di Indonesia, saya pernah pergi ke situ dengan tim. Lalu waktu itu di kota tersebut sampai orang-orang dusunnya datang. Lalu ada yang kesaksian berkata begini, pada waktu Injil diberitakan di tempat ini hari ini, jemaat waktu itu puluhan ribu yang hadir. Mereka berkata, ikan-ikan yang selama ini sudah punah dari perairan kami, bermunculan di sungai-sungai jernih. Dia berkata, tidak pernah terjadi. Ini terjadi dalam sejarah ini ketika Injil diberitakan, ketika semua umat Tuhan datang mencari wajahnya. Tuhan tahu bagaimana memberkati umatnya. Berkat itu datangnya dari atas. Promosi itu bukan dari kiri dan kanan kita. Promosi itu datangnya dari Tuhan yang berkenan. Yang percaya kasih tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Jangan hanya dengarkan firman, lakukan. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tunggu dulu. Segala berkat ini akan datang kepadamu, berarti diimpor semua dong. Jemaat di sini maupun yang online sekarang, keluarga saat teduh di mana-mana, ingat perkataan ini. Di dalam dirimu tidak ada berkat. Berkat itu dari Tuhan. Di dalam diri kita hanyalah kebobrokan. Coba baca di firman. Manusia itu lidahnya penuh dusta. Hatinya itu hitam semua. Semuanya itu penuh dengan ketidakkudusan. Di dalam diri kita itu semuanya adalah Adam dan Hawa. Kita ini sudah jatuh. Roma 3:23 berkata kita sudah jatuh dari kemuliaan Allah. Kata jatuh di situ dalam bahasa Yunaninya artinya kita itu gak nyampe ke standar. Ya, jauh. Kita semuanya itu kita itu nggak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Makanya kalau kita mau banggakan sesuatu, jangan banggakan sesuatu. Kalau kita memang mau banggakan apa-apa, banggakan Tuhan. Selalu katakan semua ini karena Tuhan, bukan karena kepintaranku. Coba lihat orang pandai, orang pintar nggak dapat kerjaan juga banyak. Orang cakep, cantik, berat jodoh juga banyak. Kadang-kadang kita iri, yang sana tampang biasa, tapi dapat pasangan yang bukan hanya tampan atau bukan hanya cantik, tapi juga mengasihi dan mencintainya. Jangan iri sama berkat orang lain. Yang penting kita introspeksi. Ternyata kita mengerti hari ini, di dalam diri kita itu nggak ada sesuatu yang dibanggakan. Berkat itu nggak ada di dalam kita, yang ada hanyalah kebobrokan. Semua berkat itu yang sungguh, hadirnya diimpor. Karena kita harus tahu sumber berkat itu bukan kita manusia. Sumber berkat bukan fasilidah, bukan karena kegagahanku, bukan karena fasilidaku, bukan karena kecakapanku, ku dipilih dan dipakainya. Bukan dari kita. Berkat itu sumbernya adalah Yesus Kristus, katakan amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi kalau kita mau diberkati, ya harus dekat sama sumber berkat itu. Kalau kita mau jadi berkat apalagi, harus dekat pada pemberi berkat tersebut. Kalau kita mau panas, ya harus dekat api. Kalau kita mau hangat badannya, dekat api unggun. Makanya itu hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, kota bentengku. Orang yang dekat sama Tuhan semakin diberkati. Sekali lagi hati-hati, bukan berarti gak punya masalah hidup. Orang dekat Tuhan pasti sehat, pasti kaya. Enggak ya. Itu cara pandang murahan tentang berkat, nanti saya jelaskan. Tapi orang yang dekat sama Tuhan pasti akan diberkati hidupnya, akan ada penyertaan. Belum lagi dia pasti akan menjadi berkat. Coba contohnya satu orang yang dekat sama Tuhan. Dia agak beda dengan sisa keluarganya penyembah berhala. Orang itu namanya Abraham. Bukankah dia akhirnya menjadi berkat buat ujung bumi? Keturunannya jadi berkat bagi seluruh dunia. Berkat itu diimpor semua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Katakan menjadi bagianmu. Katakan menjadi bagianku. Ini yang saya sebut sebagai manusia orang berdosa dekat sama Tuhan. Lama-lama ketularan. Sama Tuhan itu bisa tertular yang baik loh. Karena dia sumbernya kan. Ini yang saya sebut kita dibacem dalam hadirat Allah. Nggak tahu di sini ada nggak ya kalau di Kupang ya. Kalau di Jawa ada yang namanya tahu bacem, tempe bacem yang pakai kecap manis itu gimana manis-manis. Awal mulanya tahu semuanya kan tawar itu kedelai. Tempe juga, tapi karena dibacem gitu meresap. Pernahkah kita makan sesuatu yang bumbunya nggak meresap, nggak enak? Kuahnya enak, tapi waktu dimakan dagingnya, lauknya, loh kok hambar? Kurang lama dia dibacem,
kurang lama dia meresapi, kurang lama direndam. Kalau kita ikut Tuhan baru 1 hari, baru 1 bulan, jalan terus, jatuh bangun kembali ke Kristus. Nanti lama-lama kita dibacem. Awal mula impor, lama-lama kita jadi agen tetap berkat. Dimulai dengan segala berkat ini akan datang kepadamu dari luar, lama-lama berkat itu dari dalam kita menjadi menjadi bagianmu. Paham maksud saya? Pertama-tama berkat itu datang, lalu dia menjadi bagian kita. Sudah gak bisa dibedakan. Orang bilang gini, pernikahan bahagia itu begini ceritanya. Kalian kok tambah mirip ya setelah 10 tahun menikah. Mungkin gak tampangnya. Nah, kalau suaminya semakin mirip istrinya kan semakin begini. Tapi cara bicaranya, cara berpikirnya, kok tambah mirip ya? Itu suami istri, saking akrabnya, udah lama bersama. Mereka menjadi bagian satu dengan yang lainnya. Alias dalam firman Tuhan mereka menjadi satu, bukan 2 lagi. Sama Tuhan juga bisa sama. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus ketika Paulus berbicara tentang percabulan, makanya itu jangan masturbasi, jangan pornografi. Nanti kita lama-lama jadi sepikir dengan itu. Kita jadi jauh. Tapi kalau sama Tuhan kita ikatkan diri, lama-lama kita menjadi satu roh dengan dia. Itu kata-kata Paulus loh ya. Itu bukan dari saya. Kita gak bisa berkata itu sesat. Kita menjadi satu roh dengan dia. Menjadi erat dengan Roh Kudus. Apa yang kita katakan seolah-olah Roh Kudus katakan. Pasti sesuai firman kalau orang dekat dengan Tuhan. Apa yang Roh Kudus katakan, kita akan mengerti. Kita menjadi bagian itu. Berkat itu diimpor memang. Dari luar, segala berkat itu akan datang kepadamu dari Tuhan. Dan lama-lama, berkat itu menjadi bagian kita. Wow, luar biasa. Siapa di sini mau dibacem, direndam dalam berkat hingga dia menjadi berkat buat orang lain? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diulang lagi, jika kamu dengar suara Tuhan ya. Lalu ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Apa ini? Kata diberkatilah engkau, diulang lagi, diberkatilah engkau. Itu kata sifat, bukan kata benda. Kalau bahasa Inggrisnya bukan blessing, tapi blessed. Ya, blessed itu bukan membleset ya, itu lain lagi kalau bahasa Indonesia. Itu luput namanya. Ini blessed, diberkati. Berarti berkat itu nggak tergantung kita di kota atau di ladang. Berkat tidak bergantung superstisi, tidak bergantung feng shui, tidak bergantung tanggal-tanggal tertentu, ada tanggal apes, ada tanggal keberuntungan. Nggak bergantung dengan kebetulan, nggak bergantung dengan orang lain bahkan. Karena Tuhan berkata, berkat itu mengikuti yang diberkati. Misalkan sebuah tempat itu tempat yang diberkati, tapi setelah ditinggali tukar tempat dengan tempat terkutuk. Di tempat terkutuk itu yang diberkati Tuhan pindah ke sana. Di tempat yang penuh berkat, yang dikutuki Tuhan pindah ke situ. Coba lihat ya, berkat jadi kutuk, kutuk jadi berkat. Karena berkat tidak ikut tempat. Berkat tidak kenal ras, tidak kenal alam semesta. Berkat itu keputusan Allah untuk mengikuti seseorang. Diberkatilah engkau di kota. Wow. Mungkin karena kotanya kan banyak berkat. Kota kan banyak peluang. Kota besar. No, diberkatilah engkau di ladang. Nggak ada bedanya dusun atau kota. Kota akan menjadi mundur, menjadi dusun, dusun menjadi kota, di tangan yang tepat atau di tangan yang salah. Di sini diberkati itu blessedness, bukan blessing. Jadi kita tahu bahwa berkat Tuhan memang tidak tergantung dengan semua tersebut. Makanya kita nggak perlu superstisi. Oh, tanggal tertentu, nanti kalau saya buka toko, kayaknya tanggal ini tanggal baik. Semua tanggal jadi baik kalau orang yang menanggali itu adalah orang baik. Menanggali itu bahasa apa ya? Gila. Ya, pokoknya kita ngerti lah maksudnya ya. Mau orangnya yang menikah di tanggal tertentu itu buruk, tapi kalau yang menikah itu takut akan Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kalau tanggal baik, tempat baik, gak bisa lawan selebriti dunia. Wah, itu namanya gaun pengantinnya itu bisa sampai ke Nusa Tenggara Timur Barat. Wah, luar biasa.
Tetangganya pun cantik, pakai helikopter syutingnya. Waduh, mahal luar biasa. Sebulan cerai. Semua nggak baik, tergantung orangnya. Saya berdoa, saya ucapkan berkat untuk seluruh keluarga saat teduh di mana-mana. Dan saya ucapkan berkat untuk Kupang. Anda akan menjadikan tempat ini tempat penuh dengan berkat Allah. Kita nggak usah ngundang berkat. Kita bangkitkan orang-orang yang diberkati Tuhan. Diubah mentalitasnya dari dalam. Amin Bapak Ibu Saudara. Adulam menjadi Triwira. Raja Saul itu kumpulkan semua orang gagah perkasa dari setiap kota. Berakhir jadi pecundang semuanya. Ribuan orang di bawah pohon terbantin. Tidak berani hadapi Goliat. Daud dapat rongsokan. Dia dapat orang-orang yang dikejar piutang. Kena masalah, kriminalitas. Tapi semua berubah menjadi Triwira, menjadi Benaya. Menjadi Eliasar bin Dodo yang mempertahankan kacang merah. Mempertahankan ladang kacang merah. Kacang merahnya di Kupang, Anda mesti coba itu kuah. Enak sekali, saya mau lagi nanti, tolong ya sebelum pulang. Kalau yang belum pernah coba, belum hidup, harus datang ke Nusa Tenggara Timur. Welcome to Kupang. Kasih tepuk tangan tuh semuanya. Paham ini ya, diberkati ini adalah adjective. Apa namanya bahasa Inggrisnya itu adalah kata sifat. Ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Tidak bisa tidak, di ayat 4. Saya terus terpukau dengan kata buah kandunganlah, anaklah, sekalipun anak lembu sapi, kandungan kambing domba lah. Kayaknya Tuhan bukan bicara tentang kambing domba atau lembu sapi atau hewan dan binatang. Kayaknya Tuhan itu ada maksud kasih ayat ini. Saya merasa bahwa berkat yang dari Tuhan itu bukan hanya susah payah nggak mengikuti, tapi bisa diwariskan. Makanya ada kutuk keturunan kalau orang menyembah berhala 3 ke 4. Tuhan itu baik loh, hanya 3, 4 doang. Nggak setara dengan kasih karunia-Nya yang sampai kepada 1000 keturunan orang yang takut akan Allah. 1000 banding 3 dan 4, apa itu? Nggak sampai 1% bahkan. Coba bayangkan. Tuhan itu baiknya kayak apa? Berarti berkat itu bisa diwariskan. Berarti Tuhan ketika memberkati kita, Dia nggak pernah ingin hanya memberkati kita sekali. Dia ingin jadikan kita langganan. Saking langganannya, sampai nanti Tuhan itu ingin notarisan dengan anak cucu kita untuk melayani Dia, dan Dia terus bisa turunkan berkat ketika kita mati. Sampai-sampai suatu hari kesaksian di keluarga itu adalah, akulah Allah engkongku, kakekku, ayahku. Akulah Allah Abraham, Ishak, kata Yakub. Dan kata Yusuf, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketahuilah kalau Tuhan memberkati Anda keluar dari hutang piutang, Allah tidak pernah ingin hanya membuat Anda keluar dari hutang piutang, tapi supaya Anda bermurah hati kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi Allah juga ingin supaya memberikan penyertaan pada anak cucumu, supaya mereka selalu bisa menjadi bendahara kerajaan sorga. Saya bukan bicara soal materi semata-mata, tapi kemurahan hati. Kalau Allah menyembuhkan penyakitmu, Tuhan gak hanya ingin Anda supaya sembuh, tapi supaya Anda peduli dan masyigu melihat orang lain yang masih sakit. Dan supaya nanti anak cucu Anda nanti akan menjadi agen pemulihan. Karena mereka tahu bahwa kakekku tuberkulosis atau TBC disembuhkan Tuhan. Anak cucunya nanti entah jadi dokter kek, jadi apa, atau bahkan menjadi seorang healing evangelist atau penginjil yang berkaruniakan kesembuhan. Pokoknya Tuhan tidak pernah ingin hanya memberkati satu orang saja demi berkat itu sendiri, atau memberkati dia hanya satu generasi. Tuhan selalu rindu menjadikan kita langganan berkat-Nya. Oh haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 5 yang terakhir, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini luar biasa loh, coba renungkan. Diberkatilah bakulmu. Kalau bakul itu sudah makanan jadi. Ya, bakul jadi. Tetapi kalau tempat adonan itu masih perlu dikelola alias dimasak lagi. Paling tidak di tempat adonan itu masih tepung-tepungan kayak, masih becek, ya kan? Masih pokoknya tempat di mana mereka masih harus mengolahnya. Atau setengah jadi tinggal digoreng lagi, sudah digoreng setengah. Pokoknya diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bicara begini bahwa memang ada 2 tipe berkat.
kita seringkali salah minta sama Tuhan. Atau ketika Tuhan berkati, kita salah ngerti. Kita maunya semua instan. Ada sih mujizat namanya. Ada berkat yang diberikan langsung gitu aja, tinggal diterima. Nggak bisa nggak ada prosesnya. Tapi ada berkat yang melalui proses. Ada berkat yang harus kita mengolahnya. Waktu ketika mereka melihat 5.000 orang laki-laki, belum lagi yang perempuan dan anak-anak, itu bisa-bisa 20.000. Di Israel situ tempatnya mungkin secara akustik bisa ya, tanpa sound system, atau mungkin mujizat. Karena kuasa Bapa dalam pelayanan Yesus Kristus, suaranya terdengar sampai ujung-ujung puluhan ribu. Atau mungkin karena gunungnya demikian rupa bisa memantulkan suara, kan ada alam yang seperti itu. Ketika mereka melihat itu, mereka semua terpaku dan berkata, siapa bisa kasih makan? Yesus mau menunjukkan bagaimana berkat Tuhan itu bisa kejadian. Yesus bukan berkata, hujan roti tiba-tiba turun mana seperti perjanjian lama. Bisa nggak Allah Bapa lakukan itu? Bisa. Tapi apakah kejadian 5 roti 2 ikan itu memberi 5.000 orang makan itu kejadiannya demikian? Tidak. Yesus bilang, di sini ada nggak yang bawa sesuatu? Lalu datanglah satu roti boy. Dibawa datang dengan Andreas, salah satu muridnya. Lalu ini ada 5 roti 2 ikan. Yesus ambil itu kan? Semua orang berkata, saya malu nih namanya sama. Filipus yang mempertanyakan, mana bisa 200 dinar kasih makan segini? Dasar Filipus. Saya juga seperti itu, saya sering gitu bandel sama Tuhan. Tapi Tuhan ajari dan rendahkan hati. Tuhan berkata 5 roti 2 ikan di tangannya. Semua orang muridnya lihat begini dengan semuanya dengan mata yang mungkin tidak percaya. Apa? Bagaimana Bapak? Yesus mau memberi makan 5.000 orang, 20.000 bahkan. Bapak kasih dia 5 roti 2 ikan. Itu pun bukan mujizat, itu hanya ditemukan. Harusnya hujan roti hujan burung puyuh seperti di zaman Musa di padang gurun. Apa gimana? Dikasih 5 roti 2 ikan. Tapi di tangan Yesus dikelola. Dan dipecah-pecah, tidak pernah berhenti. Dan tidak pernah selesai. Sampai 12 bakul penuh. Mereka bawa pulang 12 rasul itu. Dengar ya, bahwa tidak semua berkat itu diberikan gitu. Ada yang gitu. Ada yang Tuhan berikan dalam bentuk sebuah modal untuk Anda kembangkan. Tuhan memberikan sebuah kepintaran, kepandaian, sebuah talenta, sebuah koneksi. Ada satu orang yang Tuhan kirim ke Anda, diuji. Anda akan eksploitasi, manipulasi, Anda tipu, atau akan jadi kawan sejati. Dari situ nanti 5 roti 2 ikanmu. Karena kita selalu berpikiran besar, dan itu bagus sih. Tapi kalau kita nggak setia dalam perkara kecil, percuma nih. Aku minta berkat, penuhi semua kebutuhanku. Tuhan kasihnya hanyalah seolah-olah sebuah cipratan saja, 5 roti 2 ikan. Apa ini? Apa artinya? Tuhan bilang, kelola. Dari sini kamu akan lihat mujizat Allah. Kelola. Tidak semua berkat diberikan langsung memenuhi kebutuhan. Tapi ada berkat yang diberikan untuk kita kelola lebih dulu. Dengan tangan rajin. Itu akan termultiplikasi atau dikembangkan oleh Roh Kudus bersama denganmu. Ada 5 poin yang saya mau memberikan kepada Anda hari ini dari review ini. Kita review kembali apa yang kita pelajari. Siapa diberkati? Yang di sini? Ya berkati, puji Tuhan ya. Di sana juga pasti sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu nyata. Nomor 1, cara kita mendengarkan firman menentukan berkat Tuhan. Catat itu. Cara kita mendengarkan firman menentukan berkat Tuhan. Camkan. Jangan asal-asalan. 2, kita diberkati agar menjadi berkat bagi orang lain. Oh, haleluya, katakan haleluya. Itu tujuan berkat, bukan diriku. Aku, mi. Tujuan berkat adalah orang lain. Kita diberkati agar menjadi berkat bagi orang lain. Ketiga, berkat Tuhan ternyata apa? Tidak tergantung tempat dan keadaan. Kita yang mengubah keadaan, bukan keadaan yang mempengaruhi kita. Amin. Berkat Tuhan tidak tergantung tempat dan keadaan. Pastor Philip, saya satu-satunya di keluarga saya yang sungguh-sungguh. Itu kesempatanmu. Itu bukan kutukan. Di sekolah saya semua ngerokok, semua omong kotor, semuanya pornografi. Saya satu-satunya. Mereka bilang aku fanatik. Oh no. Berarti itu adalah ladangmu. Berarti Anda revivalistnya. Anda pembawa kebangunan rohani di sana. Sebab berkatmu tidak tergantung keadaanmu. Anda yang mengubah keadaan. 4. Berkat Tuhan dapat diwariskan ke anak cucu kita. Katakan amin.
Oh haleluya, Tuhan mau jadikan kita langganan. Siapa mau jadi langganannya Tuhan? Atau mau jadi langganannya setan? Oh saya nggak mau, saya mau bertubi-tubi dengan Tuhan Yesus, bukan dengan iblis. Terakhir yang nomor 5, ada berkat yang diterima, catat ini, inilah hikmat, dan ada berkat yang harus dikelola. Aha, coba Anda pilah-pilah sendiri, bedakan mana yang mana adalah apa dalam hidupmu. Ya, mana yang diterima, mana yang harus Anda kelola. Siapa diberkati oleh Tuhan di tempat ini? Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.